ya cinta dengan partai karena ideologi partai kami adalah nasionalis religius, yaitu berpihak kepada daerah sesuai tagline yang disampaikan oleh Pak Oso, yaitu berbuat untuk daerah. A, B, C dari 9 calon DPR RI Hanura dari Provinsi Bali bisa mencoblos tanda gambar partai tersebut. Minimal 30 kursi, maksimal 45 kursi. Dari hitung-hitungan peta politik yang sudah digarap oleh teman-teman DPC masing-masing kabupaten. Partai-partai besar membajak kader-kader Partai Hanura. DPR kita yang aktif, yang selama 5 tahun dari 2019 kemarin sampai sekarang menjadi anggota dewan, tahun 2024 dibajak. Masa partai besar di Bali membajak apa namanya? Partai yang mungkin dianggap lebih kecil gitu kan? Partai-partai, padahal kita ini berkoalisi kan? Pilgub kita berkoalisi, pilkada di kabupaten kita berkoalisi. Tapi pada saat pemilihan legislatif, kader-kader terbaik Partai Hanura diambil untuk menjadi calon di partai yang bilang bisa membuat kaderisasi di partai kan begitu. Tidak kader sendirilah kan gitu. Apalagi kalau partai besar. Apalagi gitu, partai besar. Kan. Langkah berani atau bahkan mungkin juga dibilang cukup nekat dan di luar kewajaran diambil oleh seorang Kade Arimbawe yang akrab disapa Lola, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, dengan memutuskan nyalek tarung DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, bukan dari Bali. Nah ini menarik. Lalu siapa sebenarnya caleg DPR RI dari Partai Hanura untuk Dapil Bali, dan bagaimana juga potret caleg-caleg DPRD Bali termasuk DPRD Kabupaten Kota Sebali, dan bagaimana Pak Lola, Pak Kade Arimbawe membawa gerbong Partai Hanura di pemilu 2024 sembari juga beliau memenangkan dirinya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah. Pak Dek, banyak pertanyaan di benak kita semua soal itu Pak Dek. Pak Dek nyalek ke Dapil Sulawesi Tengah, terus Bali ini seperti apa? Siapa teman-teman DPR RI di Bali Pak Dek? Pertama, kembali yang namanya kita berorganisasi di dalam suatu payung partai besar, Partai Hati Nurani Rakyat yang dikomandoi oleh Bapak Dr. Usman Sabta, Bang Oso. Setelah saya diberikan tugas oleh partai untuk maju sebagai calon DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah, tentunya tugas pokok saya sebagai ketua partai, sebagai ketua DPD Partai Hanura Bali, tentunya sudah berpikir mempersiapkan untuk mendapatkan dukungan yang maksimal dari masyarakat Bali, yang siapa saja yang akan bertarung di Bali sebagai calon DPR RI. Pertama, 9 kursi satu dapil dari pemilihan Provinsi Bali itu kita sudah diisi penuh. 100% calon DPR RI putra putri terbaik Bali. Dan sudah didaftarkan ya tanggal 10? Sudah didaftarkan kemarin ke KPU RI ya? Ke KPU RI. Ada beberapa tokoh. Ada tokoh budaya yaitu Saudara I Gede Yase. Beliau adalah pensiunan Polri. Beliau juga mengakar di dalam suatu organisasi persemetonan di Bali. Yang kedua ada Saudara Maldiki. Beliau tokoh akademis yang juga akan berkampanye menyampaikan tentang visi misi tentang pendidikan ke masyarakat Bali, tentunya di kelompok-kelompok yang sudah dia berbuat di Bali. Tokoh pendidikan. Yang ketiga juga ada tokoh pariwisata. Ada tokoh perempuan yang bergelut di bidang pariwisata, yaitu Saudara Dwi. Dia juga akan bertarung untuk menyampaikan visi misi beliau sebagai calon DPR RI daerah pemilihan Bali. Ya, apalagi dengan positioning Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia gitu kan. Ada juga Saudara Desi, 9
anggota calon DPR RI dari Bali ini juga kami sudah persiapkan. Bukan hanya sekedar ikut daripada pencalonan. Oke. Artinya apa yang saya sampaikan dengan Ketua Umum ini juga menjadi pembahasan di DPP. Jika Pak Kadek maju sebagai calon di Dapil Sulawesi Tengah, bagaimana Bali? Saya terangkan kepada Ketua Umum bahwasanya ini calon-calon kita yang kita akan tawarkan. Oke, DPR RI berarti sudah clear 9 orang, sudah lengkap dan semuanya adalah petarung dengan kekuatannya masing-masing, dengan latar belakang masing-masing, dengan concernnya masing-masing, sehingga menjadi sebuah super tim mungkin bagi Hanura untuk merebut satu kursi. Nah, bagi juga masyarakat saya ingin sampaikan, jika tidak ingin memilih A, si B sampai sekarang juga ada, cinta dengan partai, karena ideologi partai kami adalah nasionalis religius, yaitu berpihak kepada daerah, sesuai tagline yang disampaikan oleh Pak Oso, yaitu berbuat untuk daerah, bila mana A, B, C dari 9 calon DPR RI Hanura dari Provinsi Bali bisa mencoblos tanda gambar partai itu sendiri. Jadi Partai Hanura jelas komitmennya untuk perjuangannya membangun daerah dengan sesuai namanya kan, hati nurani kan, gitu menggunakan. Dan saya juga perintahkan kepada seluruh calon DPR kabupaten, provinsi, wajib hukumnya untuk menyampaikan kepada masyarakat, yaitu pemilihan tusuk sate. DPR kabupaten pilih Hanura, DPR provinsi pilih Hanura, DPR RI pilih Hanura. Itu potret yang sudah kita dapat gambaran. Jadi terjawab sudah juga kenapa Pak Kadek Lola tanda kutip berani memutuskan meninggalkan meninggalkan panggung politik di Bali untuk nyalek ke DPR RI Dapil Sulawesi Tengah. Ternyata sudah ada petarung-petarung disiapkan 9 orang. Jadi tidak akan ketinggalan misalnya Bali. Diharapkan satu kursi lah. Nah, kalau potret DPRD Bali dari 9 dapil kabupaten kota yang ada di Bali ini kan sudah didaftarkan juga nama-nama DCS-nya, daftar calon sementara ke KPU Bali kalau tidak salah tanggal 12 ya, tanggal 12. Nah, bagaimana potret caleg-caleg Hanura untuk DPRD Bali? Karena saat ini kan baru 1 kursi di DPRD Bali Hanura. Tentu Pak Kadek selaku ketua partai punya target untuk 2024. Target saya sudah saya sampaikan dalam Rapimda, habis itu kemarin pada saat rapat DPP, kita target di Bali ini 1 fraksi penuh. Dari 1 fraksi penuh ada beberapa kabupaten potensial untuk bisa mendapatkan kursi untuk DPR provinsi. Ini kan fenomena. Hampir semua partai kecuali partai besar yang penguasa di Bali, partai pemenang gitu lah. Ini sudah tarik menarik ini. Saling tanda kutip bajak membajak. Justru kita susah untuk membajak partai besar. Justru partai-partai besar membajak kader-kader Partai Hanura. Berarti kalau begitu kan logika dianggap berkualitas sebenarnya kader Hanura kalau dibajak kan gitu. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada partai-partai yang bilang menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya bisa kaderisasi. Ternyata faktanya membajak juga calon-calon DPR aktif kita gitu loh. DPR kita yang aktif, yang selama 5 tahun dari 2019 kemarin sampai sekarang menjadi anggota dewan, menyampaikan aspirasi partai, tetapi di tahun 2024 dibajak. Ini sah saja, ini kan namanya politik, tetapi lebih baik ke depan bilang mencetak partai kader sendirilah kan gitu. Apalagi kalau partai besar. Apalagi partai besar kan itu. Masa partai besar di Bali membajak partai yang mungkin dianggap lebih kecil gitu kan. Partai padahal kita ini berkoalisi kan. Kita berkoalisi, pilgub kita berkoalisi, pilkada di kabupaten kita berkoalisi, tetapi pada saat pemilihan legislatif kader-kader terbaik Partai Hanura diambil untuk menjadi calon di partai yang bilang kader bisa membuat kaderisasi di partai kan begitu.
Ya kalau bisa dia ngambil 2, ya kasih kita 5 kan gitu. Ya, Kan bagus, barter kan bisa. Dia ambil 2, tapi saya minta nggak dikasih, gimana gitu kan? Gitu. Nah, tapi tadi kembali ke DPRD Bali, berarti bagaimana potret kader-kader, walaupun tadi tanda kutip ya ada dibajak begitu, tapi kan tentu Hanura tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah, ya, karena bagaimana potretnya teman-teman yang kita ini fenomena, kita dibajak oleh partai lain, banyak juga kader-kader partai lain bukan kita yang mengajak. Kesadaran dari hati nuraninya, dengan hati nuraninya mau bergabung di partai dengan gerbongnya. Oke. Saya siapkan, yuk, nih silakan. Mungkin kalau ada peribahasa hilang 1 tumbuh 1000 gitu. Iya. Makanya karena dalam pendaftaran kemarin hampir di semua kabupaten kita 100%, dan di DPR provinsi pun tanggal 12 kita daftarkan juga 100%. Oke. Jadi apa yang kami takutkan kemarin nggak ada diajak untuk bertarung, ya nanti di tahun 2024 kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau dari sisi bicara potret kekuatan caleg-caleg yang DPRD Bali dan dikaitkan dengan target Hanura 1 fraksi kalau tidak salah, itu seperti apa Pak Kadek? Target saya kan ini punya hitungan politik, di mana memang dari dulu DPR kabupatennya optimal. Ya. Beberapa kabupaten yang optimal itu kami harapkan untuk bisa mencetak DPRD Bali, provinsi, DPR Bali. Karena apa? Masyarakat, saya akan sampaikan, jika ingin bergabung, melabuhkan hatinya kepada Partai Hanura, kabupatennya pilih Partai Hanura, provinsinya pilih Partai Hanura, DPR RI-nya pilih Partai Hanura. Nanti ke depan dalam hal penyaluran aspirasi bisa fokus oleh partai untuk bisa berbuat apa kepada masyarakat. Ya, lebih mudah juga dari sisi berkomunikasi politiknya juga bagus begitu. Jadi saya harapkan juga, ini saya kan ada komunikasi juga sama-sama ketua DPD partai kan. Saya WA ketua partai PSI juga, saya WA, ada saya WA juga. Ya pokoknya beberapa ketua partai saya tanya bagaimana sih fenomena sekarang. Terus terang, di tahun 2024 pemilu legislatif yang akan datang ini, minat dalam hal masyarakat Bali dalam hal masuk di dalam dunia politik ini sangat menurun. Oke. Dibanding 2019. Apa faktornya? Faktor ekonomi. Oh, karena pandemi ya? Karena dulu pandemi, habis itu ekonomi di Bali belum begitu benar-benar pulih. Ya, karena tergantung pariwisata juga belum pulih sepenuhnya. Dengan sistem kepartaian sekarang, pemilu legislatif, kalau mau maju butuh yang namanya amunisi, kos politiknya begitu tinggi, jadi agak menurun minat masyarakat untuk bisa maju sebagai calon legislatif. Oke. Justru yang minatnya tinggi untuk pencalonan dalam hal politik itu pencalonan kepala desa. Berbekal. Okay. Pemilihan berbekal justru begitu antusias. Oke. Justru pemilihan legislatif kita agak menurun. Nah, kalau DPRD Bali tadi 1 kursi, mungkin penegasan saja untuk DPRD kabupaten kota berapa yang ditargetkan oleh Hanura? Target saya kemarin menyampaikan kepada ketua umum, sekarang kan Partai Hanura ada di 15 kursi kabupaten. Okay. Target kami di tahun 2024 tetap 2 kali lipat kembali ke posisi 2019. Kami mendapatkan 2014 saja. Posisi 2019 kemarin. 2019 kan 15 kursi. 15 kursi. Di tahun 2014-2019 kami ada di 30 kursi. 30 kursi. Berarti kembali ke 10 tahun lalu lah. 10 tahun lalu, 2014 minimal 30 kursi, maksimal sekitar 45 kursi. Okay. Dari hitung-hitungan peta politik yang sudah digarap oleh teman-teman DPC masing-masing kabupaten. Oke, tentu sudah ada strategi khusus yang disiapkan oleh Hanura, dan mungkin tidak Pak Kadek bongkar di sini, tapi mungkin secara garis besar saja, kira-kira apa yang menjadi
pembeda Hanura di 2019 dengan Hanura sekarang, sehingga bisa lebih menarik simpati masyarakat dan ujung-ujungnya adalah kepercayaan yang akan terkonversi menjadi sebuah kursi legislatif baik di tingkat 2, tingkat 1 maupun DPR RI. Jargon partai kita memakai hati nurani, berpihak kepada daerah. Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, kader-kader kami, baik tingkat kabupaten, provinsi, DPR RI, yaitu memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat tentang keterbukaan transparansi anggaran, apa yang sebagai hak masyarakat, yang mana hak daripada anggota dewan itu sendiri, itu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Masyarakat sekarang dengan kecanggihan daripada teknologi sekarang, bumi dalam genggaman, apapun yang ingin dilihat oleh masyarakat lewat handphone. Sekarang masing-masing orang sudah pegang handphone ini, nonton dia di medsos, di manapun itu. Jadi Partai Hanura punya jargon, tidak lagi yang namanya visi misi di belakang layar berbicara A dan B, tetapi disampaikan kepada masyarakat bahwasanya Partai Hanura bekerja, berbuat kepada masyarakat dengan transparan. Oke, penegasan tadi berpihak kepada daerah. Kepada daerah. Oke, pertanyaan terakhir Pak Dek, sebagai bagian dari closing ini kan seperti kita singgung di awal, gitu. Pak Dek punya tugas berat sepertinya, meloloskan diri Pak Dek sendiri ke DPR RI di Dapil Sulawesi Tengah, yang mungkin tanda kutip daerah baru, yang mungkin hutan belantara, yang peta politiknya mungkin bisa saja masih belum terang benderang gitu. Tapi dari podcast sebelumnya Pak Dek menyatakan sudah peta politiknya jelas, Hanura di sana kuat. Tapi di sisi lain bicara Pak Dek adalah nakoda kapal besar yang bernama Hanura di Bali untuk mencapai tujuan di 2024. Bagaimana Pak Dek menyeimbangkan target untuk pribadi Pak Dek ke DPR RI dengan membawa partai ini sebagai nakoda, sebagai panglima perang Hanura di Bali mencapai target-target tadi? Nah, karena di Partai Hanura tidak terpaku kepada satu tokoh. Selaku ketua DPD juga ada di masing-masing kabupaten, yaitu ketua DPC. Perpanjangan dari DPD di masing-masing kabupaten ada ketua DPC yang sudah mempunyai jaringan, sudah dari sebelumnya sudah mempunyai jaringan khusus di masing-masing kabupaten. Jadi saya mencalonkan diri keluar daripada Bali, tetapi di Bali teman-teman saya sudah berani yakinkan, sudah berani percaya kepada teman-teman bahwasanya apa yang dicita-citakan pada saat Rapimda itu pun hasil Rapimda bukan hasil daripada saya sendiri, hitungan saya sendiri. Karena dihitung dari masing-masing ketua DPC juga. Semua ketua DPC menyampaikan dari kondisi real akar rumput seperti apa, kira-kira kita mendapatkan berapa kursi, itu digodok pada saat Rapimda. Hasil Rapimda itulah saya sampaikan pada saat Rapimnas kemarin di DPP. Dan kita kan ditanya targetnya berapa. Nah, target kami sampaikan di DPP. Jadi di Partai Hanura kita mempercayai petempur-petempur kawan-kawan kita di masing-masing kabupaten siap untuk bersanding dan bertanding dengan kader-kader partai lain. Jadi tidak ada kata keder atau takut duluan gitu kan. Dengan spiritnya tentu petarung-petarung dari Hanura ini menjadi andalan partai. Terakhir Pak Dek, sebagai sebuah closing, mungkin pesan atau ajakan kepada masyarakat Bali lah melihat profil Partai Hanura yang sekarang seperti apa? Mungkin closing sebagai sebuah closing. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Bali. Kami menawarkan sesuatu hal yang tentunya tawaran dari hati yang paling dalam, sesuai dengan jargon kami, Partai Hanura, Partai Hati Nurani, berpihak kepada daerah, sebagai slogan yang diamanatkan oleh Ketua Umum Bapak Dr. Usman Sabta. Tentunya yang paling utama yang ditawarkan oleh partai yaitu transparansi, keterbukaan
hak yang diperoleh oleh masyarakat sebagai panglima pemilih hak suara di seluruh masyarakat di seluruh Bali, yaitu keterbukaan dalam transparansi anggaran yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Bali. Oke, tetap poinnya transparansi tadi ditekankan oleh Hanura. Jadi seluruh masyarakat datang ke bilik suara, buka kertas suara nomor urut 10, Partai Hanura satu-satunya partai yang segi 4, nomor urut 10, jadi kabupaten coblos Partai Hanura. Kalau misalkan ada keinginannya untuk memilih nomor 1, 2 silakan. Tetapi kalau tidak ada, pilih coblos gambar partai. Begitu juga provinsi, coblos Hanura. Begitu juga DPR RI, coblos Hanura. Jadi sekali Hanura, tetap Hanura. Oke, ya terima kasih Pak Dek, sudah sangat jelas. Jadi pertanyaan kita juga terjawab. Intinya Pak Kadek akan tetap menjadi panglima perang juga Hanura di Bali dengan dibantu mungkin istilahnya komandan-komandan pasukan di masing-masing kabupaten kota. Sembari beliau juga membidik satu kursi DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Dek. Kita akan sambung perbincangan politik di kesempatan berikutnya. Terima kasih.